Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Senang sekali Miss hari ini bisa bertemu kembali dalam channel Breakthrough Kids. Oh ya, gimana kabarnya kalian? Luar biasa? Amin. Hari ini Miss mau ngajak kalian tebak tokoh Alkitab. Dengarkan baik-baik clue-nya ya. Yang pertama, dia adalah seorang nabi. Siapakah tokoh ini? Kalian tahu? Yang pertama, dia adalah seorang nabi. Yang kedua, dia adalah seorang yang sangat pintar. Sudah bisa tebak? Yang ketiga, dia menolak makanan dan minuman yang biasa diminum oleh raja. Yang keempat, sudah bisa tebak? Yang keempat, dia suka makan sayur dan buah. Siapakah dia? Wah, luar biasa. Kalian sudah tahu siapa dia? Dia adalah Daniel. Betul, dia adalah Daniel. Daniel itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia seorang nabi. Dia seorang yang pintar. Dia menolak makanan dan minuman yang biasa dimakan oleh raja, dan dia suka makan buah dan sayur. Kenapa Daniel menolak makanan dan minuman yang biasa diminum oleh raja? Karena makanan itu dilarang. Makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa, dan Daniel memilih untuk tidak makan makanan tersebut. Daniel lebih memilih makan buah dan sayur. Kira-kira makanan raja dan makanan buah dan sayur yang Daniel makan, kira-kira membuat Daniel badannya semakin kuat apa semakin kurus? Kira-kira Daniel makan buah dan sayur membuat Daniel badannya semakin sehat apa semakin lemas? Alkitab mencatat Daniel badannya semakin kuat, semakin sehat. Daniel memiliki perawakan yang semakin baik. Ketika Daniel disajikan makanan, dia menolak karena dia tahu makanan yang diserang, makanan yang disajikan itu adalah makanan yang dilarang, yang tidak boleh dimakan. Padahal makanan itu sepertinya kalau makan aja pasti enak kan? Betul? Minumannya juga pasti enak kan? Tapi Daniel memiliki ketetapan hati. Dia tidak mau makanan yang dilarang untuk dimakan. Karena makanan tersebut sudah dipersembahkan kepada dewa. Akhirnya Daniel mengatakan, tidak, aku tidak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Aku memilih makan sayur. Aku lebih memilih makan buah. Karena sayur dan buah itu sehat. Siapa di antara kalian yang ingat minggu lalu cerita tentang apa? Tentang 2 ekor binatang. Ada ingat? Semut dan belalang. Semut mengumpulkan makanannya pada saat musim panas. Dia melakukannya, dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ketika belalang mencemooh, ketika belalang mengejeknya dia, ngapain ngumpulin makanan? Ngapain ngumpulin makanan itu? Lebih baik kita bersenang-senang. Tapi semut itu tahu, dia memiliki ketetapan hati. Aku harus bekerja, aku harus mengumpulkan makanan pada saat musim panas. Karena kalau saat musim dingin, tidak bisa lagi mengumpulkan makanan. Ketika ketika belalang itu mulai mengejek, belalang melakukannya dengan santai-santai. Dia bernyanyi-nyanyi, dia makan sepuasnya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi semut, dia memiliki ketetapan hati. Ketika dia harus sampai jatuh, ingat tadi cuplikannya,
dia sampai jatuh, dia bangkit kembali, dia mengumpulkan makanannya. Dia tahu apa yang dia kerjakan itu sangat bermanfaat. Itu akan dia nikmati pada saat nanti musim dingin. Dia mengerjakannya dengan sukacita, dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dia terus bekerja, mengumpulkan makanannya. Sampai suatu hari tiba, saat musim dingin itu tiba, belalang yang tadi hampir mati. Dia kedinginan, dia tidak ada makanan. Tetapi semut yang tadi, ketika dia yang sudah mengumpulkan makanan tadi, semut yang sudah bekerja, dia sudah memiliki ketetapan hati untuk terus bekerja mengumpulkan makanan, walaupun ada rintangan, dia sampai jatuh, walaupun ada mungkin ejekan dari binatang yang lain. Mungkin dia melihat, oh binatang lain senang-senang ya, nggak seperti aku, tapi dia melakukannya dengan sukacita. Memiliki ketetapan, aku harus bekerja, aku harus mengumpulkan makanan ini. Yang dinikmati oleh semut apa? Dia tidak mengalami kelaparan, dia tidak mengalami namanya kedinginan. Dia sudah menyediakan makanan dan sudah menyediakan tempat tinggal pada musim yang tepat. Apa sih artinya keteguhan hati? Artinya kuat. Ketika menghadapi tantangan, dia tetap kuat berdiri. Ketika menghadapi mungkin ejekan, dia tetap kuat. Amin. Katakan sama-sama dengan misi ya. Aku adalah anak yang kuat. Aku mau melakukan hal yang benar. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai aku. Semakin teguh, semakin kuat. Semakin teguh, semakin kuat. Karena aku adalah pemenang. Amin. Amin. Lakukanlah dengan sukacita setiap arahan, setiap nasihat yang mungkin mama kalian pernah sampaikan. Mungkin untuk belajar belajar mengampuni, belajar memberi. Terus belajar apa lagi tadi? Belajar untuk selalu bersukacita. Lakukanlah dengan sukacita. Kau harus memiliki keteguhan hati dari dalam dirimu. Oh, ketika ada orang mungkin yang teman memberikan kesal, oh aku harus selalu bersukacita. Aku harus mengampuni temanku. Keteguhan hati kan itu adalah pilihan. Kau harus memiliki keteguhan hati kuat. Jangan sampai mungkin nanti, dia kan nyebelin orangnya. Yuk, miliki ketetapan hati untuk belajar mengampuni. Miliki ketetapan hati untuk belajar mengampuni. Karena ketetapan hati apa? Kuat melakukan hal-hal yang benar. Ketetapan hati adalah apa? Kuat melakukan hal-hal yang benar. Amin. Yuk, berdoa buat kalian. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan, bahwa setiap anak-anak yang menonton video ini Tuhan, oh biarlah ada keteguhan hati dari setiap anak-anak yang menonton video ini Tuhan. Ada keteguhan hati atas setiap kebenaran melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi rintangan setiap mereka Tuhan, tetapi mereka boleh memiliki keteguhan hati untuk melakukan hal-hal yang benar, untuk melakukannya dengan sukacita ya Tuhan. Oh, karena aku percaya Tuhan, Engkau sudah menetapkan setiap mereka menjadi orang yang menjadi pemenang. Semakin hari semakin kuat, semakin perkasa, semakin kuat, semakin perkasa, semakin kuat, semakin perkasa. Oh, terjadilah atas hidupmu. Engkau bukan lagi anak-anak yang muda, engkau bukan lagi menjadi anak-anak yang mudahan, tetapi engkau menjadi orang yang kuat, memiliki keteguhan hati kepada setiap firman Tuhan. Terjadilah atas hidupmu di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa kembali dalam channel Breakthrough Kids berikutnya. Tuhan memberkati. Aku bisa
aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku.